Bisa saja imam itu ketika dia bingung misalnya lalu lupa, itu tidak melanjutkan tetapi langsung ruku. Atau misalnya dia melanjutkan tetapi tidak melanjutkan ayat yang lupa itu, tetapi pindah ke ayat lain. Nah, maka di situ tidak bolehnya keburu-buru mengingatkan imam. Nah, kadang kita itu ketika imam lupa itu semua memberi tahu, malah bingung kepada imamnya itu. Imamnya lupa lalu kita bareng-bareng karena ingat makmumnya banyak yang hafal, lalu bareng-bareng memberitahu. Seolah-olah tidak ada kesempatan bagi imam untuk berpikir apakah meneruskan ayat itu atau pindah ke ayat lain atau ditinggalkan dia ruku misalnya. Itu. Nah, karena kalau mazhab Hanafi risikonya kalau imam itu berhenti lalu makmum itu mengingatkan dan mengingatkannya itu tidak diikuti oleh imam, maka batal salatnya makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ya rahimakumullah, kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang terkait dengan mengingatkan imam ketika bacaan imam itu lupa. Imam lupa terhadap bacaan. Apakah kita mengingatkannya atau tidak? Kalau mengingatkannya dalam rangka mengingatkan atau membaca Quran. Al-fathu ala ghairil imam wa alal imam, memberitahu tentang bacaan yang benar kepada selain imam dan juga kalau kepada imam, ai irsaduhu ila shawab fil qiraah, artinya memberitahu untuk bacaan yang benar. Tabtulus salatu bi irsyadil ma'mum ghaira imamihi ila shawabil qiraah li'annahu ta'limun wa ta'allum. Salat menjadi batal, salatnya seseorang menjadi batal yaitu dengan kalau ada makmum yang lalu mengingatkan orang yang selain imamnya. Artinya begini, dia sholat terus ada orang kok bacaannya keliru. Nah, dia di dalam sholat itu mengingatkan orang itu. Nah, itu secara otomatis sholatnya batal. Misalnya ada sekarang seseorang sedang sholat, dia misalnya lalu berjamaah, lalu ada anak misalnya atau seseorang sedang membaca Quran di dekatnya, pas keliru, pas diingatkan, dibetulkan yang benar. Artinya misalnya ada yang dia tidak tahu lalu dia ingatkan, nah itu batal salatnya, meskipun yang mengingatkan itu dengan bacaan Quran. Jadi kenapa dianggap batal? Karena itu sama dengan ta'alimun wa ta'allum, artinya mengajari
dan juga di situ juga ada dia belajar dan ada yang mengajari. Nah, yang seperti itu tidak boleh karena dia sedang dalam sholat. Fakana min jinsi kalamin nas, karena itu termasuk bagian daripada pembicaraan manusia. Artinya itu tidak ada hubungannya dengan sholat secara langsung. Nah, sekarang kalau amma irsadul makmum imamahu, kalau ada makmum yang mengingatkan imamnya ya, bukan imamnya orang lain, ada makmum mengingatkan imamnya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Jadi ada imam yang lalu bacaannya kok kurang, atau imam yang lalu kok lupa membaca, bacaan mau dilanjutkan kemana, bingung. Atau diingatkan oleh makmum juga misalnya lalu tidak ingat-ingat. Qala al-Hanafiyah, yang seperti itu berbeda pendapat. Yang pertama adalah pendapat mazhab Hanafi. Idza tawaqqafa al-imam fil qira'ah aw taraddada fiha qabla an yantaqila ila ayatin ukhra, jaza lil ma'mum ay yaftaha alaihi ay yaruddahu ila sawab wa yanwil fatha ala imamihi dunal qira'ah ala sahih. Jadi menurut mazhab Hanafi, kalau ada imam yang lalu berhenti di bacaannya atau bingung ya, sebelum melanjutkan ke bacaan selanjutnya, maka itu boleh bagi makmum mengingatkan atau memberitahu bacaan selanjutnya dengan niatan adalah untuk mengingatkan imam. Artinya untuk memberitahu imam bahwa bacaan selanjutnya ini, mengingatkan atau memberitahu imam bahwa bacaan selanjutnya ini, bukan dalam rangka membaca Quran, bukan dalam rangka membaca Quran. Tetapi kalau niatnya itu membaca Quran, maka itu makruh hukumnya, termasuk makruh tahrim ya, makruh yang mendekati keharaman. Jadi kalau mengingatkan imam tentang bacaan selanjutnya, itu diniatkan kata mazhab Hanafi dalam rangka untuk mengingatkan imam, bukan dalam rangka membaca Quran. Nah, falau kana al-imam intaqala ila ayatin ukhra, jika ada imam itu lalu berpindah ke ayat lain, tafsudu salatul fatih, maka orang yang mengingatkan itu salatnya menjadi batal. Nah, makanya kan lalu kalau mazhab Hanafi, hati-hati orang yang lalu memberitahu imam. Artinya kalau lalu ada orang yang lalu imamnya itu berhenti karena lupa atau karena bingung untuk melanjutkan, lalu dia berhenti. Nah, ketika berhenti itu tiba-tiba makmum melanjutkan dalam rangka untuk mengingatkan. Bersamaan dengan itu, seumpama ternyata imam itu pindah ke ayat lain, tidak meneruskan ayat itu karena sudah lupa lalu pindah. Nah, yang mengingatkan itu batal kata Imam Hanafi. Kenapa batal? Karena tidak ada kesinambungan antara imam dengan makmum. Makmumnya membaca Quran, maksudnya dalam rangka mengingatkan imam, tapi imamnya tidak mau melanjutkan ayat itu, tetapi pindah ke ayat lain. Nah, makanya di situ lalu tidak boleh keburu-buru mengingatkan imam. Barangkali imam itu karena sudah kadung lupa mau pindah ke ayat lain, tidak melanjutkan
ayat itu. Maka wa yukrahu lahu al-mubadarah bil fathi, maka dimakruhkan seorang makmum itu keburu-buru mengingatkan imam, keburu-buru memberitahu imam bacaan selanjutnya ini. Itu jadi tetap hati-hati untuk mengingatkan imam. Karena imam itu bisa melanjutkan ayat itu dengan diberitahu oleh makmum, bisa saja imam itu pindah ke ayat lain. Bisa saja pindah ke ayat lain. Nah, bisa imam itu bal yarka'u hinal haraj idza jaa awanut taraddud fil qira'ah aw yantakilu ila ayatin ukhra. Bisa saja makmum itu, jadi bisa saja imam ya, bisa saja imam itu ketika dia bingung misalnya lalu lupa, itu tidak melanjutkan tetapi langsung ruku. Atau misalnya dia melanjutkan tetapi tidak melanjutkan ayat yang lupa itu, tetapi pindah ke ayat lain. Nah, maka di situ tidak bolehnya keburu-buru mengingatkan imam. Kadang kita itu ketika imam lupa, itu semua memberi tahu, malah bingung kepada imamnya itu. Imamnya lupa, lalu kita bareng-bareng karena ingat makmumnya banyak yang hafal, lalu bareng-bareng memberi tahu. Seolah-olah tidak ada kesempatan bagi imam untuk berpikir apakah meneruskan ayat itu atau pindah ke ayat lain atau ditinggalkan dia ruku misalnya. Nah, karena kalau mazhab Hanafi risikonya kalau imam itu berhenti lalu makmum itu mengingatkan dan mengingatkannya itu tidak diikuti oleh imam, maka batal salatnya makmum itu. Batal salatnya makmum itu. Nah, itu makanya lalu kata mazhab Hanafi dimakruhkan orang itu untuk keburu-buru memberitahu imam tentang bacaan yang selanjutnya yang dilupakan atau yang lupa imam itu melanjutkan. Dalil kebolehannya wa dalilu jawazil fathi 'alal imam, kebolehan mengingatkan imam atau memberitahu imam itu adalah hadis yang mengatakan, di sini ada dalam Sunan Abu Daud, Sunan Nabi Daud, yaitu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataraka ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dan kemudian beliau lalu melupakan satu ayat. Lupa, meninggalkan satu ayat. Meninggalkan satu ayat. Faqala lahu rajulun, lalu seorang laki-laki mengingatkan, "Ya Rasulullah, ayatu kada wa kada." Ayat itu begini-begini. Qala Rasulullah mengatakan, "Fahalla dakartaniha." Kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Jadi maksudnya Rasulullah ya kalau lupa misalnya atau kita kebingungan selanjutnya, ayat selanjutnya, ya mestinya kalau ada yang hafal diingatkan. Kalau tidak ada yang hafal, maka imam boleh ruku, lanjutkan ke ruku, atau imam pindah ke ayat lain, itu boleh. Jadi boleh, pilihannya itu. Nah, risikonya adalah kalau makmun mengingatkan imam tetapi imamnya tidak mau, artinya
misalnya dia lalu ruku atau pindah ke ayat lain, berarti kan imamnya itu tidak menerima apa yang diingatkan oleh makmum itu. Sehingga makmum itu tidak boleh memaksa imam untuk meneruskan, tidak boleh. Kecuali imamnya begini, ketika dia lupa berhenti. Nah, berhenti itu berarti dia minta diberitahu. Minta diberitahu. Kadang ada makmum yang lalu imam itu kadang bukan berhenti karena lupa, tetapi memang karena berhenti agak bernafas, lalu diberitahu. Nah, itu menurut mazhab Hanafi batal salatnya. Batal. Maka mazhab Hanafi mengingatkan tidak perlu keburu-buru mengingatkan imam. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi yang ekstrim di mazhab Hanafi itu adalah bisa batal makmum itu ketika mengingatkan imam dan imamnya tidak mengikuti apa yang diingatkan oleh makmum. Yang kedua pendapatnya Imam Malik, wa qala al-Malikiyah tabtulus salatu bil fathi ala ghairil imam sawa'un minal musalli aw min ghairihi. Batal salatnya makmum dengan memberitahu kepada selain imam. Selain imam, baik itu orang itu sedang sholat, yang diberitahu itu sedang sholat, atau tidak sedang sholat. Artinya begini, kalau ada seseorang sholat, lalu dia memberitahu, ada orang di sebelahnya misalnya sedang membaca, sedang sholat, membaca agak dikeraskan, dijaharkan sehingga kedengaran. Nah, dia lupa, lalu oleh yang sebelahnya itu diingatkan. Nah, itu batal salatnya kata Imam Malik. Atau seperti tadi, ada orang sholat, lalu ada orang baca Quran di sebelahnya. Nah, ketika dia lupa misalnya, lalu diingatkan. Nah, itu batal. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak lalu orang itu seenaknya saja ya mengingatkan, tetap ada aturan-aturan. Dan saya mumpung ingat imam yang membaca sir basmalah itu tidak usah dimasukkan ke mic. Seumpama begini, Bismillahirrahmanirrahim, kan kedengaran. Lalu setelah itu baca alhamdulillahnya lalu dikeraskan. Ini bukan sir namanya, jahar. Kalau kedengaran itu jahar. Kalau sir itu tidak kedengaran. Nah ini kadang imam yang membaca sir itu masuk ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan tapi didengar. Pelan tapi didengar. Jangankan orang di sampingnya atau di belakang, orang di pojok sana kedengaran. Cuma pelan-pelan memang. Nah, itu yang dikata perbedaannya sir dengan jahar itu, kalau sir yang di sampingnya itu dengar. Kalau sir apa itu yang di sampingnya tidak dengar. Kalau jahar itu yang di sampingnya dengar. Nah, sering ketika perjalanan ada orang basmalahnya sir tapi jahar, sir tapi jahar. Katanya yang mazhab Maliki, amal fathu alal imam idza waqafa wa taraddada fil qira'ah
walau fi ghairil Fatihah fajaizun. Jadi mengingatkan kepada imam apabila imam itu berhenti membaca atau dia kebingungan untuk melanjutkan, walaupun di selain Fatihah, maka fajaizun boleh. Jadi madzhab Maliki boleh mengingatkan itu boleh. La yabtul shalah, tidak batal salatnya. Bal huwa wajibun, bahkan itu wajib untuk diingatkan. Tapi dengan syarat itu tadi, biarkan imam itu berhenti dulu, memberikan kesempatan kepada imam, apakah lalu minta diberitahu atau imamnya itu berhenti dalam rangka mikir untuk pindah ke ayat lain, atau imam itu berpikir untuk rukuk saja. Itu ada kesempatan di situ. Jadi menurut mazhab Maliki maka wajib untuk diingatkan ketika imam itu diam. Wa qala asy-Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, wa qala asy-Syafi'iyah, al-fathu 'ala al-imam huwa talqinul ayah inda tawaqquf fiha. Jadi yang mengingatkan itu ya istilahnya membimbing ayat ketika imam itu diam. Wa yaftahu alaihi idza sakata. Wa la yaftahu alaihi madama yuraddidu tilawah wa su'ar rahma wal isti'ada min adzabin liqiraati ayatihima. Jadi tidak, makmum itu tidak boleh memberitahu imam selama imam itu sedang kebingungan membaca. Artinya sedang dia berpikir, sedang dia menimbang-nimbang ayat yang kelupaan itu. Atau ada orang misalnya membaca ayat yang ayat itu kebetulan ayat-ayat azab misalnya, lalu imam itu berhenti sejenak. Kadang orang itu berpikir tentang rahmat Allah, berpikir tentang misalnya azab Allah, lalu dia berhenti. Nah itu hati-hati, makmum tidak boleh mengingatkan itu. Selanjutnya ayat itu ini tidak boleh mengingatkan itu. Artinya tidak tiba-tiba lalu imam yang berhenti itu dipaksa untuk melanjutkan itu. Jadi kesempatan imam misalnya berhenti, maka kita biarkan dia berhenti. Wala budda liman yaftahu ala imamihi ay yaqsudal qira'ah wahdah aw yaqsudaha ma'al fathi, fa in qasadal fatha wahdahu aw lam yaqsud syai'an aslan batalat salatuhu alal mu'tamad. Jadi menurut mazhab Syafi'i, mesti bagi orang yang mengikatkan itu, makmum yang mengingatkan imamnya itu tujuannya adalah untuk qiraah, atau selain qiraah adalah tujuannya itu mengingatkan. Nah, kalau Imam Syafi'i berbeda dengan yang tadi. Jadi mesti bagi orang yang mengingatkan imam itu tujuannya adalah untuk membaca semata-mata, atau boleh membaca itu tujuannya membaca sekaligus mengingatkan. Tetapi kalau lalu tujuannya mengingatkan saja dan tidak ada maksud lain, maka dianggap batal salatnya.
Jadi kalau mazhab Syafi'i justru kalau mengingatkan itu artinya tujuannya adalah untuk membaca. Dengan membaca maka dia sudah dianggap cukup mengingatkan imam. Boleh dianggap membaca sekaligus mengingatkan, memberitahu imam itu. Nah, kalau tujuannya itu semata-mata memberitahu imam, nah itu tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i justru tidak boleh. Justru tidak boleh. Jadi tujuannya itu adalah untuk boleh membaca, untuk kepentingan membaca sekaligus mengingatkan gitu. Jadi mengingatkan. Jadi itu, jadi orang ketika imam itu lupa maka prosesnya seperti itu. Tetapi seperti tadi, kalau sudah ada yang mengingatkan, yang lain itu diam, tidak boleh sama-sama memberitahu. Tidak boleh sama-sama memberitahu. Bahkan tadi diingatkan bahwa kalau sudah ada yang memberitahu, kalau imam itu diam, tidak langsung tiba-tiba mengingatkan. Tidak boleh langsung mengingatkan, karena bisa saja diamnya itu dalam rangka merenungi Quran misalnya. Berhubungan menarik nafas, bisa saja dia sedang menarik nafas. Nah, itu terkait dengan mengingatkan imam. Nah, sekarang kalau lalu imamnya itu sedang kesakitan, sakit pas mengadu, merintih. Atau misalnya bisa saja karena ada keadaan-keadaan tertentu lalu dia merasa sakit lalu merintih atau mengadu. Gimana kalau itu terjadi pada sholat? Ketika sakit misalnya, kok tiba-tiba pas sakitnya itu parah gitu, tiba-tiba sakit gigi, kok ya giginya tiba-tiba sakit parah pas mengadu, aduh gitu. Nah, itu gimana ya? Nah, faqala Abu Hanifah wa Ahmad, inna salatahu la tabtulu idza kana min khasyatillah, li'annahu min jinsi dzikrillah wa du'ai. Jadi kalau lalu orang mengaduh itu kepentingannya itu dalam rangka takut kepada Allah atau berzikir misalnya, ingat kepada Allah, itu ndak batal salatnya. Tapi kalau mengaduh itu karena penyakitnya itu atau ada hal lain, ya, hal lain yang tiba-tiba dia harus merintih misalnya, tidak ada kepentingan takut kepada Allah, tidak dalam rangka bagian dari ingat kepada Allah, tidak dalam kepentingan itu bagian dari doa kepada Allah, maka itu batal salatnya. Tetapi menurut Imam Malik, la yaqta'u sholatu lil maridi. Tetapi menurut Imam Malik, kalau orang itu seperti itu mengadu, itu tidak batal salatnya kalau dia memang sakit. Jadi sakit lalu kok ya secara refleks dia mengadu kesakitan, nah itu tidak batal menurut Imam Malik, tetapi makruh itu dilakukan. Makruh dilakukan. Nah, tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i, idza bana lahu harfani min hadil aswat kana kalaman mubtilan.
Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau lalu aduhnya itu atau merintihnya itu sudah jelas mengandung 2 huruf, maka itu dianggap membatalkan sholat. Karena itu berarti ada kalam yang itu di luar bagian rangkaian sholat, itu bagian dari rangkaian sholat. Nah, jadi kembali tadi, kalau Imam Malik itu tidak mempersoalkan kalau memang dia sakit, cuma makruh itu. Cuma makruh. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kalau ada orang mengadu itu tapi isinya di situ juga zikir kepada Allah, maka ya tidak apa-apa, atau berdoa misalnya. Yang selanjutnya tentang al-buka'u fis shalah, yang menangis di dalam salat. Nah, bagaimana pendapat ulama tentang orang yang menangis di dalam salat? Nah, menurut Abu Hanifah, fadhahaba al-immah ats-tsalatsa, Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, ila anna al-bukaa idza kana min khasyatillah au dzikril jannah awin nar lam tabtul salatu. Tetapi wa in kana man waja'a fi badanihi au musibatin fi malihi wa ahli batalat salatu. Kalau sekarang ada orang menangis di dalam sholat, itu karena takut kepada Allah atau ingat surga atau ingat neraka, itu tidak batal sholatnya. Tetapi kalau ada orang menangis di dalam sholat karena dia badannya sakit atau karena ada musibah, misalnya lalu kok orang yang disenangi meninggal misalnya, lalu dia menangis di dalam salat, batalat salatu, batal salatnya. Jadi menangisnya itu bukan karena Allah, menangisnya itu karena ingat yang macam-macam itu. Nah, itu batal salatnya. Misalnya karena keluarganya meninggal lalu di dalam salat nangis, nah itu batal. Tapi kalau menangis karena takut kepada Allah atau saking senangnya kepada Allah, bahagianya dapat sujud kepada Allah, itu tidak membatalkan sholat. Nah, itu artinya bisa saja orang saking senangnya kepada Allah lalu sholatnya itu sampai menangis. Dan yang kedua adalah wadhaba Imam Syafi'i ila butrani shalah liman baqiya fiha walau min khaufil akhir. Menurut mazhab Syafi'i itu batal salatnya orang yang menangis di dalam salat walau min khaufil akhir, walaupun takut kepada akhirat. Jadi ini agak ya. Jadi orang itu kalau salat lalu menangis walaupun bukan hanya kepentingan dunia, takut kepada akhirat, berarti bisa saja takut kepada surga dan neraka misalnya, maka itu batal sholatnya. Kalau yang tadi itu, kalau ada kepentingan untuk takut kepada Allah dan juga mengingat surga dan neraka, bisa juga karena senangnya kepada Allah, maka itu tidak membatalkan sholat. Karena ada orang yang pernah sholat itu saking senangnya kepada Allah, itu dia menangis karena terharu. Ada orang yang juga sholat khusyuk betul, menangis karena hutangnya jatuh tempo hari itu. Hutangnya jatuh tempo
Ini bukan ngarang saya. Jadi memang betul ada, itu maksud saya. Baiknya Allah, maha baiknya Allah di sini. Ada orang punya utang 80 juta. Pas setelah itu dia salat tahajud ya di masjid. Salat tahajud di masjid, ya, khusyuk betul dia, khusyuk, nangis di dalam salat. Kan orang khusyuk, bagian dari khusyuk itu kalau nangis itu bagian dari khusyuk ya. Jadi khusyuk betul ya. Jadi sujudnya lama, rukunya sama, ya menangis kepada Allah. Lalu ada orang yang orang terkenal. Jadi datang, masuk masjid, mau subuh kan? Dia mau salat subuh di situ, tapi belum subuh sih. Lihat orang itu khusyuk, dia lihat terus orang ini kok sedemikian khusyuk salatnya. Sedemikian khusyuk, karena khusyuk begitu khusyuk, habis salat itu belum subuh, habis salat ditanya, sampean itu sedemikian khusyuk kepada Allah salatnya. Coba saya diberitahu bagaimana sampean kok bisa seperti itu. Ini yang tanya ini termasuk kiai, ulama. Nah terus dia mengatakan, saya menangis itu bukan karena khusyuk, tapi saya memang harus terakhir bayar hutang hari ini 80 juta. Kalau enggak saya dan keluarga disuruh keluar dari rumah itu. Dan di sini indahnya Allah memberikan rezeki nanti. Nah setelah itu adzanlah subuh. Nah ketika adzan subuh itu ada perbincangan. Nah ulama ini berbincang-bincang dengan masyarakat tapi agak keras, sehingga perbincangan itu masuk ke dalam mic. Nah didengar oleh orang-orang di sekitar itu. Nah karena yang sekitar itu penggemarnya ulama ini, sehingga semuanya ke masjid. Orang-orang yang tidak ke masjid itu ke masjid, ingin tahu ulama yang ada di situ itu yang sedang terjadi pembincangan karena mic-nya tidak dimatikan, kelupaan. Nah, karena yang adzan muadzinnya itu begitu selesai adzan langsung, oh sampean kayak gitu, mic-nya kelupaan dimatikan. Nah, datanglah orang salat subuh. Habis salat subuh, selesai salat subuh, ada orang maju. Pak Kiai, ini saya punya zakat mal. Istri saya berbincang dengan saya, ini mau diberikan ke siapa? Sudahlah begini, Pak Kiai, saya serahkan ke sampean, sampean berikan sama orang yang pantas menerimanya. Nah dipanggillah orang yang tadi itu, yang khusyuk salatnya itu dipanggil, terus dia menghadap. Coba kamu ceritakan sajalah kepada orang-orang itu. Lalu diceritakan tentang kondisinya, tentang dia terdesak harus bayar ini hari ini, membayar uang sekolah anaknya juga hari ini. Pokoknya selesai harus ini ya. Hari ini sudah deadline-nya, jatuh temponya. Lalu setelah itu, setelah disampaikan seperti itu, maka uang 80 juta zakat mal itu diberikan. Ini Kiai, terserah mau diberikan ke siapa. Nah, oleh ulama itu diberikan kepada yang nangis tadi, yang khusyuk salatnya itu diberikan. Selesai sudah itu. Jadi khusyuk pikiran kita kan diterima ya, berarti salatnya itu diterima, dimakbul oleh Allah. Diterima. Jadi doanya itu dimakbul oleh Allah. Jadi dia butuh uang 80 juta, yang datang itu hari itu ya 80 juta itu persis. Sehingga ya itu diserahkan ini uang itu. Uang itu. Silahkan kamu bayar hutang kamu, hutang ya rumah kamu, ya anak kamu yang sedang sekolah, ya juga keluarga kamu yang sedang ada di rumah sakit, dibayarkan itu. Nah, itu artinya bahwa khusyuknya itu bukan semata-mata
terdesak ya, tetapi dia mengadu kepada Allah. Karena orang mengadu kepada Allah, maka dia menangis. Meskipun motivasi awal itu karena dia terdesak, tetapi dia menangis karena mengadu kepada Allah. Nah, orang kalau dalam kondisi terdesak itu bisa saja mengadu sambil menangis. Sesama manusianya saja mengadu itu sambil menangis, apalagi kepada Allah. Nah, saat itu Allah menerima sehingga uangnya itu ada orang yang berzakat yang lalu diberikan ke dia sehingga lunaslah semua bebannya itu. Nah, yang tetap menangisnya itu bukan karena semata-mata utangnya, tetapi karena memang mengadunya kepada Allah. Sama dengan yang ingin saya sampaikan, sama dengan ada orang menangis karena senang kepada Allah, karena bahagia dapat sujud kepada Allah. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Yang pertama tadi itu baca Fatihah yang disirkan, tapi ternyata Jahar ya. apa batal gimana? Ya ndak ya, ndak. Jadi karena ada seperti Muhammadiyah itu menganut dua-duanya. Boleh disirkan, boleh dijaharkan. Jadi bacaan Bismillah disirkan itu, ya itu juga diambil pendapat Muhammadiyah mentarjih, itulah pendapatnya. Pendapat yang diambil, tapi juga ada yang jahar, yang dikeraskan, yang tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi itu kan keliru, maksudnya keliru karena dia inginnya sir, tetapi ternyata jahar kan. Bismillahirrahmanirrahim, itu kan seolah-olah sir itu. Jadi dengar orang lain ya jahar, bukan sir itu. Selama didengar orang lain meskipun pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, itu ya jahar, bukan sir. Itu jadi tidak membatalkan salat. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.